Adik-adik, tahukah kalian bahwa air adalah salah satu dari sumber terbesar energi yang terbarukan? Itu artinya, air sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan makhluk hidup di muka bumi. Diketahui bahwa lebih dari 71% permukaan bumi ini tertutup oleh air, yang terdiri dari 97% air laut, kurang dari 3% air tawar yang bisa diminum, dan lebih dari 70% air tawar berupa salju di kutub atau geyser. Manusia menggunakan air untuk mandi, minum, mencuci, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Meskipun begitu, jumlah air di muka bumi ini jumlahnya tetap karena mengalami kasus hidrologi. Nah, bagi adik-adik yang belum memahami hidrologi, yuk kita simak penjelasannya. Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara garis besar, proses sirkulasi air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Evaporasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada lautan atau sumber air yang besar karena hasil pemanasan matahari. Transpirasi, yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan akibat pemanasan dari matahari. Penguapan tidak hanya terjadi di lautan, karena faktanya tumbuhan pun mengandung air di dalamnya. Kondensasi. Setelah air terangkat dari permukaan bumi, maka air akan mengalami penggabungan membentuk awan-awan. Awan inilah yang lama-lama akan menjadi jenuh, ditandai dengan awan yang semakin menghitam. Hal itu menunjukkan bahwa hujan akan terjadi di muka bumi. Presipitasi. Proses terjadinya hujan atau salju yang hanya ada pada beberapa bagian di permukaan bumi. Contohnya, di negara tropis tidak akan mengalami salju. Lain halnya dengan negara yang bermusim 4. Di sana, salju akan turun. Infiltrasi. Proses penyerapan air yang tergenang di permukaan tanah yang dipengaruhi oleh seberapa besar tekanan air terhadap tanah. Itulah sebabnya air akan meresap ke dalam permukaan bumi. Perlokasi, pergerakan air menuju tempat yang lebih dalam atau yang jenuh. Proses inilah yang menggenang waduk dan danau. Sedangkan air sungai yang terbentuk dari proses ini akan mengalir dan bermuara ke laut. Dari proses inilah akan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara siklik dan terus-menerus. Demikianlah proses hidrologi atau siklus air yang terjadi di bumi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.